Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, tengah jadi sorotan setelah pernyataannya yang menantang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mengambil dan membina anak-anak bermasalah. Bukan hanya polemik, pernyataan itu justru memperlihatkan miskonsepsi mendasar tentang tanggung jawab negara dalam pelindungan anak. Padahal, dalam pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Pelindungan Anak, ditegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelindungan anak. Artinya gubernur bukan hanya pelaksana teknis, tetapi penentu arah dan eksekutor utama dalam kebijakan pelindungan. Alih-alih merancang sistem rehabilitasi yang berpihak pada hak anak, Gubernur Jabar justru memilih pendekatan disipliner berbasis militer. Dalam situasi tertentu, pelatihan disiplin memang penting. Namun, menjadikan barak militer sebagai tempat pendidikan karakter untuk anak-anak yang dianggap bermasalah justru mengandung risiko kekerasan, simbolik, dan stigmatisasi. Apalagi pasal 59, ayat 2, Undang-Undang Pelindungan Anak huruf N, dengan tegas menyebut bahwa anak dengan perilaku menyimpang justru berhak mendapat pelindungan khusus, bukan seolah diberi label dan dibuang ke tempat dengan kultur kepatuhan absolut seperti barak. Pendekatan semacam ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam konvensi internasional dan undang-undang pelindungan anak. Secara teoretik, pendekatan yang digunakan Deddy justru mencerminkan logika punitif negara, seperti kritik Foucault dalam teori disciplinary power. Anak-anak diposisikan sebagai objek normalisasi melalui institusi militer yang seharusnya bukan instrumen pendidikan sipil. Negara gagal memosisikan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi martabatnya. Di sisi lain, Pasal 76C Undang-Undang Pelindungan Anak secara eksplisit melarang siapapun, termasuk pejabat negara, menempatkan anak dalam posisi yang membuka kemungkinan terjadinya kekerasan, baik fisik maupun psikis. Meski pelatihan militer yang dimaksud tidak mengandung kekerasan, nuansa koersif seperti ancaman tidak naik kelas tetap problematik. Bahkan pasal 76H Undang-Undang Pelindungan Anak memperingatkan soal pelibatan anak dalam kegiatan berbau militer, baik secara langsung maupun simbolik. Barak dalam imajinasi kolektif maupun praktik institusional bukanlah tempat aman untuk tumbuh kembang psikososial anak. Tugas KPAI bukanlah mengeksekusi kebijakan, melainkan melakukan pengawasan, mediasi, dan advokasi. Dalam pasal 76 huruf A Undang-Undang Pelindungan Anak, jelas disebut tugas KPAI adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, pelindungan, dan pemenuhan hak anak. Maka pendekatan koersif seperti ancaman, tidak naik kelas jika menolak masuk barak jelas bertentangan dengan semangat konvensi ini. Mengapa pendekatan hak ini penting? Karena anak bukan subjek pembangunan karakter militer, melainkan subjek hak yang harus ditempatkan dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal, termasuk secara psikologis dan sosial. Negara harus hadir dengan kebijakan rehabilitatif dan suportif, bukan respons represif. Dalam hal ini, KPAI justru menjalankan mandatnya dengan benar, yakni melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program yang berpotensi melanggar hak anak. Ketika kritik dilemahkan atas nama kemauan politik atau ketegasan pemerintah, maka itu justru menjadi gejala kemunduran demokrasi dan pelanggaran prinsip checks and balances. Tanggung jawab terhadap anak tak bisa disubkontrakkan kepada militer, apalagi jika pendekatan itu mengandung ancaman, stigma, dan normalisasi kekerasan struktural. Negara, termasuk kepala daerah, wajib menyusun program berbasis HAM, bukan berbasis kekuasaan koersif. Gubernur Jawa Barat seharusnya mempertimbangkan dan menjalankan rekomendasi KPAI, bukan menantangnya. KPAI bukan musuh, melainkan mitra konstitusional yang justru membantu negara memastikan kebijakan tidak melenceng dari prinsip pelindungan anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
KPAI memiliki mandat untuk melakukan pengawasan, menerima pengaduan, melakukan mediasi, dan memberikan laporan atas dugaan pelanggaran hak anak. Artinya, keberadaan KPAI seharusnya diterima sebagai bagian dari kontrol sosial yang sah dan sahih. Justru, disinilah pentingnya kepala daerah, seperti gubernur, membangun kolaborasi dengan KPAI, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan elemen masyarakat sipil, bukan menciptakan ketegangan antar lembaga. Masalah anak-anak dengan perilaku menyimpang tak bisa diselesaikan hanya dengan disiplin, apalagi represi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan dukungan, sarana dan prasarana pemulihan, seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pelindungan Anak. Dalam hal ini, pemulihan psikososial, pendidikan inklusif, dan program rehabilitatif berbasis komunitas akan jauh lebih efektif daripada menyuruh anak masuk barak. Membangun masa depan anak bukan tentang menunjukkan kekuasaan, tetapi tentang menciptakan ruang aman, suportif, dan berkeadilan. Jika memang serius ingin menyelamatkan anak-anak dari kenakalan dan kekerasan lingkungan, maka jalan konstitusional dan hak asasi manusia harus ditempuh terlebih dahulu, bukan jalan pintas berbaju disiplin militer. Pernyataan Gubernur Jawa Barat yang menantang KPAI bukan hanya menunjukkan arogansi kekuasaan, tetapi juga memperlihatkan kegagalan memahami fungsi negara dalam menjamin hak-hak dasar warganya, terutama anak-anak. Ini bukan soal siapa paling peduli, tapi siapa yang paling bertanggung jawab. Dalam sistem demokrasi dan hukum, gubernur adalah pelaksana kewajiban, bukan pemberi tantangan. Ketika kritik dianggap ancaman, dan kekuasaan lebih nyaman menyalahkan ketimbang membenahi, maka yang dikorbankan pertama kali adalah kelompok paling rentan, anak-anak. Negara tidak boleh gagal dua kali. Gagal melindungi, dan gagal mengakui kesalahan.